Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Agus Saco Campaya di channel YouTube Campaya Official. Kenapa pakai silo deh? Nah, saya tidak sendiri tentunya, saya bersama seorang perempuan yang hebat menurut saya. Jadi ini adalah pertemuan kedua kita, Kak ya? Iya, pertemuan kedua ya? Iya, pertemuan kedua. Iya, jadi pertemuan pertama itu memang benar-benar kayak memberi kesan yang baik. Makanya saya ngajak dia ngobrol karena kebetulan memang saya lagi pengen banget ngobrol. Di beberapa hari ini saya suka sendiri, Kak. Iya, jadi kalau kemana-mana itu suka sendiri karena kayak lebih nyaman. Iya, karena saya merasa kayak saya harus mencoba mencari jati diri saya harus cinta sama diri saya. Terus pikiran-pikiran itu juga muncul ketika hening sih biasanya. Iya benar. Tunggu, kita perkenalan dulu mungkin. Oh iya, perkenalan dulu. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya muka Mas kan kita nih. Oh iya, nggak apa-apa. Kita udah vaksin juga. Iya, sudah vaksin. Sudah dong. Sudah. Saya udah yang kedua. Oh, pas banget, saya juga yang kedua. Oh iya. Halo, salam kenal. Nama saya Andi Rizardia, bisa dipanggil Ardiaji. Tapi panggil aja Mbak Dia. Biasa juga dipanggil Mbak. Kalau di kampus itu dikenalnya Mbak, bukan nama Ardia. Karena logatnya logat orang Jawa ya. Orang Jawa datang ke Sulawesi terus ya lain lah. Ya, nama saya Andi Rizardia, panggilan saya Ardia. Umur nggak nih? Umur boleh. Aduh, tua lah, nggak usah lah. Ya umur ya sepanjang lah sama Agus, 20-an lah ya. Kalau untuk sekarang kuliah di Stikes Bina Bangsa, jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya mungkin langsung ya tanya, kita ngobrolnya santai. Nah, saya mau nanya yang pertama, ini mungkin saya sering banget tanya ke teman-teman saya di sosial media. Kalau biasanya kan kayak banyak banget yang nge-DM saya nih akhir-akhir ini kayak, kau pengen curhat, pengen ini. Iya. Terus mereka curhat gitu kan. Iya. Nah, saya itu pertama kali harus jangankan kamu yang nge-DM, aku aja yang dari awal kenal dia susah banget diketemuin. Itu pun mendadak loh, dia siaran langsung. Nah itu saya sering, kalau dia nggak siaran langsung nggak bakal pernah ketemu. Susah banget, jangankan nge-DM, nggak bakal, susah. Terus dia langsung datang di tempat makan. Padahal itu nge-DM-nya udah bejibun, udah banyak banget. Oke. A few moments later. Nah, pertanyaan ini tuh sering banget saya tanyakan ke teman-teman yang ada di sosial media ketika dia curhat dan lain sebagainya. Itu saya langsung tanya kayak gini. Seberapa penting sih dirimu bagi kamu gitu? Itu saya sering nanya kayak itu karena mereka itu kalau curhat, Kak, saya sering kayak gini, saya pernah diinin sama pacar saya kayak gini. Makanya saya selalu tanya kayak, seberapa penting sih dirimu untuk kamu gitu? Kalau kakak nih, seberapa penting gitu? Untuk diri saya ya. Kalau menurut dari diri saya, seberapa pentingnya sih ada sih dimana sempat menjadi saya ini nggak penting karena kadang kita tuh merasa penting ketika ada orang yang menghargai kita gitu loh. Kan kadang ada rasa kepercayaan diri itu ketika orang menghargai kita jadi kayak, oh penting saya ini, jadi saya harus seperti ini. Oh nggak boleh, saya nggak boleh begitu, nanti saya nggak dianu lagi. Padahal itu salah. Sepertinya sudah pernah dijelaskan oleh saudara Agus. Ada tuh yang di videonya tentang nggak enakan, mau nolak teman diajak gini nggak enakan. Nah jadi kayak kelihatan nggak penting banget sih. Kayak gini contohnya, misalnya kita kayak udah nggak dianggap tuh, dia udah nggak penting, orang diajak begini nggak mau, akhirnya kita kadang merasa, ih nggak penting banget. Padahal dengan kita memikirkan diri, kita bukan egois loh ya, kita bukan egois. Dengan kita menghargai diri kita sendiri, itu sudah seperti kayak, oh penting, begitu. Kalau itu sampai gitu aja sih menghargai diri, yang penting bisa menghargai diri saya sendiri, itu udah penting. Yang penting jangan sampai ada yang merugikan orang lain, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Selama kamu nggak merugikan orang lain, itu udah penting banget untuk diri kita sendiri misalnya. Iya sih, karena banyak banget yang saya lihat itu kayak sekarang itu karena nggak enak sama temen. Iya. Jadi dia kayak menyiksa dirinya gitu. Betul. Nah, saya itu pertama kali kenal kamu itu kita lewat di mana? Live di. Nah, pas dia datang dia banyak banget cerita yang saya dapat dari dia. Makanya pada saat dia cerita sesuatu tentang kehidupannya di saya waktu itu saya benar-benar kayak speechless karena waktu itu saya sendiri juga. Jadi kebetulan saya juga dari rumah itu ada renungan, ada masalah gitu kayak saya waktu itu sudah ngerasa kayak, ih
kenapa Tuhan kasih saya cobaan yang berat banget waktu itu. Gitu. Baru Tuhan kirim seseorang. Nah, saya live lah waktu itu. Oh gitu ceritanya. Jadi kadang kalau saya pusing di rumah, itu kadang saya keluar cari tempat sendiri gitu. Makanya pas live itu ini orang ini datang, terus tiba-tiba datang cerita, wow, ternyata bukan cuman saya yang dikasih cobaan sebesar itu. Coba kakak cerita waktu itu, apa sih sebenarnya inisiatif kakak pengen cerita ke saya waktu itu? Karena apa ya, mungkin saya nggak bisa memberikan apa seperti kayak orang kaya di luar sana yang punya banyak materi, tapi setidaknya dengan diri kita, dari pengalaman kita, itu bisa menjadi motivasi untuk orang lain gitu loh. Jadi ini untuk diri saya sendiri ya, nggak tahu kalau orang lain. Mungkin saya nggak bisa kasih uang, kasih materi dalam bentuk barang atau yang mewah, tapi dengan pengalaman yang kita punya yang bisa bermanfaat, itu kita bisa kasihkan orang lain dan dijadikan motivasi untuk orang lain. Itu kemarin sempat cerita juga soal kehilangan orang tua dan lain sebagainya. Ini boleh diceritakan nggak sih? Kayak seberapa penting orang tua bagi seberapa penting orang tua bagi saya? Oh, sangat penting. Tapi itu untuk sekarang ya, yang saya berpikir itu sangat penting. Tapi dulu jadi curhat ini ceritanya. Nggak apa-apa, kita ngobrol saja. Emang ya, sesuatu itu akan berharga ketika kita merasa kehilangan. Sesuatu yang sudah nggak ada itu benar-benar terasa kehilangan banget dan berharga banget ketika dia sudah hilang. Bener sih, bener banget. Itu pada saat misalnya dia masih ada nih, mungkin kan santai aja gitu. Santai. Apa sih gitu? Iya. Pas kita bilang apa sih gitu. Pas benar-benar udah pergi itu kayak iya, betul banget. Jadi waktu SD tuh saya punya ini ya punya orang tua dong pastinya. Masih lengkap lah ceritanya. Ya masih biasa-biasa aja gitu ya, karena masih ada di sekeliling kita. Mama lah paling utama contohnya. Mama saya nih contohnya, Ardia makan dulu. Iya bu, nanti aja. Taunya beli jajan pentol di luar, makan bakso di luar. Padahal mama sudah capek-capek masakin. Nanti giliran sudah nggak ada, mau kayak jajan itu kayak berat banget gitu loh. Ngerasa kayak pas mau makan aja udah kayak ingat lagi masakan orang tua. Pasti ada yang di luar sana juga ngalamin hal seperti saya. Nah, kalau dibilang tadi ditanya oleh saudara Agus, seberapa pentingnya orang tua? Pernah itu waktu itu ibu saya sakit, dia sakit udah kayak komplikasi, jadi dia harus dioperasi. Nah, saya punya 4 bersaudara, saya paling bungsu. Nah, semuanya itu mas lagi. Semuanya itu sudah 4 saudara ini termasuk saya, semuanya sudah pada menikah kecuali saya. Nah, waktu itu mereka sudah ada sibuk-sibuk masing-masing kan. Nah, cuman karena saya single, belum terlalu sibuk, cuman sibuk kerja. Jadi waktu itu saya diandalkan sama saudara-saudara untuk kayak ngejaga penuh ibu saya di rumah sakit. Jadi waktu itu saya izin tuh, awalnya izin, sempat kan lihat postingannya yang saya kerja di Kembang. Nah, jadi saya izin sama bos saya mau izin dulu, kebetulan ada cuti lah. Nah, tapi pas dilihat dari informasi dari rumah sakit yang saya jaga ibu saya ini, ternyata dia harus ada ditemanin sampai 1 bulan sampai pulih bekas operasinya. Nah, jadi waktu itu saya nggak bisa cuti 2 minggu tuh. Jadi mau nggak mau saya harus pilih 2. Saya sempat berpikir, ini kalau misalnya saya nggak ada waktu untuk ibu saya, mungkin ini terakhir kalinya saya nggak sempat melihat ibu saya. Akhirnya saya mengundurkan diri, yang padahal kalau bisa dibilang mas, saya itu baru nggak sampai 1 tahun saya kerja di situ, dan sekarang susah banget ya cari pekerjaan ya, susah sekali dapat kerjaan. Jadi kamu ngorbanin pekerjaan? Iya, ngorbanin pekerjaan. Saya mengundurkan diri dari perusahaan itu. Padahal kalau dibilang gajinya bukan kayak gaji ece-ece gitu, gaji UMK yang lebih lagi gitu, apalagi ada cutinya. Sekarang kan mana ada yang kayak mau menerima kita. Nah, terus itu mas, saya cuma lulusan SMK, dengan sok-soknya mau mengundurkan diri di perusahaan yang besar gitu. Tapi nggak apa-apa. Tapi demi orang tua. Ya, tapi demi orang tua saya mengundurkan diri waktu itu, dan ya bos kecewa sih.
karena sempat nahan saya. Tetap saya mengundurkan diri, akhirnya saya nemenin orang tua saya di rumah sakit. Nah, Mas pernah nggak kalau dalam dunia psikolog itu tentang apa kejiwaannya orang tua yang lansia, lanjut usia, prokes nih, enggak, maksudnya bukan promo kesehatan, cuman kan kita pernah belajar tuh ya usia lansia, anak-anak remaja. Nah, itu ada orang tua yang kembali ke anak-anak lagi pikirannya. Kalau dibilang dongkolnya minta ampun, di rumah sakit ibu saya teriak-teriak, terus yang minta pulang. Nah, nanti nyampe di rumah lagi kayak nangis-nangis karena kesakitan kan. Nah, mau nggak mau harus dibawa lagi ke rumah sakit. Nyampe di rumah sakit, nah itu sih dongkolnya Mas. Terus itu kayak dikasih makan. Saya ingat banget itu gimana beliau pas saya pengen suapin, dia minta pulang, terus dia nggak mau. Baru itu dilempar itu makanan, dilempar. Kalau dibilang dongkol banget Mas, dongkol banget, marah. Orang tua ini. Tapi karena saya nggak bisa marah, cuman nangis saja waktu itu, cuman bisa kayak ya Allah kenapa sih engkau, sampai saya tuh sempat marah sama diri saya, ngomong ke Allah, ya Allah kenapa engkau kasih ibu saya seperti ini, saking jelek banget. Jadi saya sempat dongkol sama orang tua orang tua itu dan marah sama Allah karena dikasih orang tua sakit-sakitan terus menyusahkan saya. Saya sudah hilang pekerjaan, terus ibu saya jagain di rumah sakit malah kayak gini, terus suka nangis-nangis kan, namanya kan orang tua kembali ke masa anak-anak. Jadi dimana dia nangis-nangis pengen diperhatikan, terus pas dikasih makan malah dilempar. Itu dongkolnya. Emang orang tua saya ini nggak ngerti apa kalau saya ini saya sudah mengundurkan diri demi ibu loh. Saya sempat marah ke ibu saya kayak gitu. Padahal dalam keadaan sakit. Iya itu. Nah saya yang normal kan, saya maksudnya beranjak dewasa juga waktu itu udah bekerja. Saya harus mengerti, tapi namanya kita emosi kadang kita egoisnya kita tinggi ya ketika kita lagi emosi. Jadi sempat ibu saya cuman kayak saya juga sambil nangis di situ Mas, berdua nangis kayak anak kecil. Jadi kamu lebih dekat dengan bapak atau ibu? Ibu lebih dekat sama ibu. Jadi sampai diliatin semua orang-orang sebelah suster, karena cuman berdua kan, aku sama ibu dan kakak waktu itu yang bantu kayak biaya rumah sakit juga, sibuk kerja. Jadi itu yang paling saya ingat itu. Nah terus itu kembali lagi kalau seberapa pentingnya orang tua. Seandainya kalau misalkan itu setiap hari saya harus bikinin susu ibu saya yang diabetes tuh kan, ibu saya kan diabetes, nggak boleh minum sembarangan. Kalau misalnya saya disuruh buat susu setiap hari, saya mau setiap hari, yang penting ibu saya masih ada. Kalau misalnya disuruh gantiin pampers pas dia kencing sembarangan, saya mau gantiin pampersnya terus. Kalau misalnya disuruh cuci spray setiap hari, saya mau cuci spraynya setiap hari. Kalaupun saya harus digantikan ceboin taiknya, saya mandikan, saya mau setiap hari gantikan. Saya pegang taiknya, saya pegang kotoran ibu saya. Yang penting ibu saya masih hidup, bisa doakan saya. Karena doa orang tua kan doa yang paling. Karena doa orang tua itu doa yang paling. Saya rasakan betul perasaan Kak Gia ya. Karena kehilangan orang tua, bapak juga sudah meninggal ya. Saya kehilangan orang tua juga di tahun 2020, jadi belum genap setahun. Dan saya rasakan betul itu ketika misalnya saya kayak saya benar-benar kayak nyebokin bapak. Dia juga nyadar gitu, saya sudah jadi anak-anak kembali. Nah pada saat dia ngomong kayak gitu, saya udah ngerasa bahwa oh dia benar-benar akan pergi nih ya. Mohon maaf ya Kak ya, ini jadi emosi, jadinya kita bahas orang tua jadi emosi. Memang kalau kita ngebahas soal orang tua itu memang, aduh, saya juga nggak bisa jelasin lagi kalau ngebahas soal orang tua. Emang kalau ngebahas soal orang tua itu kita pasti bakalan jatuhnya emosi gitu, nangis gitu. Dan saya rasakan betul anak ya, sejahat-jahatnya kita itu pasti kita bakalan kayak merindukan orang tua ya, sejahat-jahatnya orang tua misalnya. Tapi menurut saya tidak ada orang tua yang jahat ke anaknya sih, bagi saya. Ini bagi saya Kak ya. Mungkin kita ini yang perlu evaluasi diri gitu. Kita perlu evaluasi diri, kenapa orang tua kita mungkin
kita merasa bahwa kita dia menyanyiakan kita misalnya. Mungkin kita yang perlu evaluasi diri, kenapa sih kayak gitu. Dan banyak sekarang anak-anak yang berpikir, ih jadi orang tua kok protektif banget. Justru orang tua yang protektif itu saya sangat setuju. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tua protektif sama kalian, kalian harus bersyukur. Itulah orang tua yang sebenarnya. Itu kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu kalau untuk anak-anak di luar sana. Tuh. Udah, Iya. Nah, oke guys, jadi itu tadi cerita dari kakak siapa? Kak Ardia, sepenggal kisah dari Kak Ardia ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita tarik dari beliau. Instagramnya apa Kak? Instagramku. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Mau tahu aja. Ardia G, Ardia _GEA. Di follow guys. Nah, sebelum kita tutup Kak, pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton tentang sedikit lah kasih tamparan keras untuk kita bagaimana kita bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Oke, untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi, kalau menurut saya nih ya, selalu syukurin aja apa yang ada di hadapan kamu sekarang ini. Kadang ada di mana kita udah rasa jenuh, capek, bersyukur lagi. Masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih susah daripada kita. Seperti yang dikatakan teman kita tadi, udah capek banget nih. Ternyata Tuhan kayak pertemukan saya dengan seseorang. Aku pikir saya aja yang susah. Ternyata masih banyak orang di luar sana yang lebih susah daripada kita. Jadi itu aja, selalu bersyukur dari apa yang kamu punya sekarang ini dan jangan pernah menyerah untuk kejar cita-cita kamu. Dan ingat, ibadahnya juga ya, selain bersyukur, gimana kita bersyukur ya, jalankan ibadah. Oke, itu aja. Terima kasih Kak Ardia karena sudah mau ngobrol bareng saya. Mungkin pesan dari saya sih, buat kalian yang nonton, cukup jadi dirimu sendiri, jangan mau jadi orang lain. Oke, kita ketemu di video-video selanjutnya. Mungkin kita bisa bikin video lagi Kak Ardia sama Kak Ardia. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bantu share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.